Halo semuanya, aku mau lanjut share dari apa yang aku belajar dari buku Table Talks by Overcomer atau by Pastor Barry. Teman-teman, sekali lagi dari buku ini begitu banyak hal-hal pelajaran, didikan yang sangat memberkati. Jadi I hope penting buat setiap kita terus belajar untuk yang namanya membaca, untuk yang namanya terus menggali setiap harta ilahi dari buku ini. Untuk setiap kita ini jangan menganggap remeh dan berlambat-lambat di dalam membaca buku ini. Nah, hari ini di video kali ini aku akan membahas dari chapter yang menarik, yaitu berjudul tentang menderita bersama dengan orang-orang pilihan Tuhan. Saat kita ini melihat seseorang atau orang lain, teman sepelayanan kita melakukan kesalahan, apa yang keluar dari hati kita? Apakah kita melihat orang itu lebih daripada kesalahannya, atau kita melihat orang itu menjadi sumber dari kekesalan kita at that time? Atau kita melihat orang itu sebagai orang yang dipilih sama Tuhan? Memang gak gampang kalau kita melihat seseorang gagal atau melakukan kesalahan. Kayaknya yang mengontrol lebih besar itu adalah kekesalan kita. Tapi jangan sampai kita malah lupa bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang Tuhan pilih sendiri. Jangan sampai kita menjadi biasa dengan mereka. Nah, gembala saya berkata bahwa ketika kita ini menderita bersama dengan orang pilihan Tuhan, artinya apa sih? Artinya adalah ketika kita bertemu dengan jiwa-jiwa, harus penuh dengan kemurnian. Bukan lagi dengan cara pikir kita. Oh, kalau dia buat kesalahan harusnya dia punya hukuman A, B, dan C. Oh, kalau dia melakukan kegagalan harusnya B dan F misalnya. Tapi mau gak kita ini punya kemurnian ketika kita melihat seseorang atau teman atau siapapun yang melakukan kesalahan atau kegagalan, kita gak melihat mereka lebih besar dari kegagalan itu, tapi kita tetap melihat mereka sebagai orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Kita tetap melihat mereka sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, dan Tuhan yang gak pernah menyerah ada di dalam hidup setiap mereka. Dan gembala saya berkata bahwa Musa, tokoh Alkitab, gagal melihat itu. Hari itu di tengah kekesalan Musa kepada bangsa Israel, Musa gagal melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan akhirnya gagallah Musa di sana. Dan kita harus ingat dan belajar bahwa benih familiarity itu gak akan bertumbuh kalau misalnya kita di saat seseorang atau teman kita atau siapapun di dalam pelayanan gagal atau melakukan kesalahan, tapi kita gak melihat kegagalan itu atau kesalahan itu, tapi kita tetap melihat mereka sebagai orang-orang yang diurapi, sebagai orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Itu yang akan membuat setiap benih familiarity itu gak bertumbuh di dalam mata kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dan penting buat setiap kita, para pemimpin, untuk terus memiliki mata seperti ini. Karena mata ini sangat dibutuhkan ketika kita ini melihat orang-orang pilihan Tuhan. Mata ini sangat dibutuhkan ketika kita melihat orang-orang yang spesial di mata Tuhan dan sedang dipersiapkan. That's why penting buat setiap kita ini terus memiliki mata seperti ini dan memiliki kemurnian. Dan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa melewati masa-masa kedinginan rohani dengan cara apa? Dengan cara setiap kita ini harus fight di dalam pelayanan kita untuk terus melakukan, untuk terus keep our fire di dalam Tuhan, untuk terus yang namanya dibersihkan di dalam Tuhan. Karena dari buku ini di chapter awal gembala saya mengajarkan bahwa ketika kita dibersihkan, kita akan memiliki minyak yang akan membuat setiap api di dalam kerohanian kita itu terus terbakar. So, I hope dari video ini kita belajar untuk melihat seseorang bukan dari kesalahannya, bukan dari apa kegagalannya, tapi kita melihat mereka dengan mata yang penuh dengan kemurnian. Dan setiap kita bukan lagi melihat dengan tanda kutip memegang benih familiarity, tapi biarkan setiap kita itu melihat dengan benih yang kedua, yaitu adalah benih never be the same. Kita melihat ketika seseorang gagal, seseorang melakukan kesalahan, kita tahu bahwa mereka akan berubah dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.